Be fine. You broke his jaw, Robert. What? Halo Bro and Sis, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kali ini aku bakal bikin alur cerita film yang berjudul Searching 2018. Diambil dari sudut pandang smartphone dan layar komputer. Film ini menceritakan seorang ayah mencoba untuk menemukan putrinya yang berusia 16 tahun yang hilang dengan bantuan seorang detektif polisi. Film ini disebut di media sebagai film thriller mainstream Hollywood pertama yang memiliki aktor utama Asia Amerika. Oke, nggak banyak ngomong lagi nih, langsung aja kita ke ceritanya. Cerita berawal di San Jose, California. Dari sebuah keluarga, pria bernama David Kim sedang melihat kenangan keluarganya melalui video masa lalu putrinya bernama Margot. David selalu mendokumentasikan kegiatan anaknya ke video mulai dari kecil, saat pertama masuk sekolah, pertama belajar les piano, sampai beranjak dewasa. Dan di cerita ini, David mungkin lagi kangen sama mendiang istrinya bernama Pamela. David sedang melihat kenangan istrinya dari pertama menikah, memiliki anak sampai Pamela sakit, dan meninggal karena kanker. Di pagi hari, David sedang video call dengan putrinya. Di sini Margot sedang belajar kelompok di rumah temannya sepanjang malam. Setelah itu, David mendapatkan telepon dari saudaranya bernama Peter Kim. Di sini dia sedang memasak dan tidak sengaja David melihat ada stoples ganja. Healthy and organic. Peter menanyakan tentang hubungan David dengan anaknya. Peter pun menyarankan agar David untuk sering berbicara langsung kepada anaknya. Tapi David percaya hubungan mereka akan baik-baik saja, meskipun cuma melalui pesan dan video call. Malam pun tiba. Saat David sedang tertidur, Margot menelpon berkali-kali tapi tidak diangkat. Keesokan paginya, David yang terbangun melihat panggilan tak terjawab dari Margot. David langsung menelpon balik Margot dengan FaceTime, tetapi tidak ada jawaban. Dan David mencoba menelpon lagi melalui handphonenya, tetap tidak diangkat juga. Sampai jam menunjukkan pukul 3.27 sore, tapi tidak ada kabar juga dari Margot. Hal ini membuat David tidak konsen saat bekerja. David melihat Margot meninggalkan laptopnya. David yang khawatir mencoba untuk menelpon lagi, tetapi tetap tidak ada jawaban. Dan David pun menganggap bahwa Margot menghadiri les piano, karena hari itu adalah hari Jumat, di mana Margot menghadiri les piano setiap hari Jumat. Lalu David menelpon kontak guru les piano Margot. Keanehan pun mulai terjadi. Instruktur piano itu mengungkapkan bahwa Margot membatalkan lesnya 6 bulan lalu. David langsung menghubungi Peter dan bercerita. Peter menyarankan agar David menghubungi temannya Margot, tetapi David tidak tahu sama sekali teman-teman Margot. Lalu David mulai mencari tahu sosial medianya Margot, tapi itu semua dikunci dan dijadikan pribadi, sehingga tidak bisa dilihat siapapun. David yang kebingungan mulai mencari data teman-teman istrinya. Terpilihlah nomor ibunya Ishak. David menanyai keberadaan Ishak. Mungkin Ishak tahu keberadaan Margot. Terus ibunya bilang, Ishak sedang camping ke gunung bareng teman-temannya. Mungkin Margot juga ikut. Nah, di sini David mulai tenang, tapi David tetap kesal karena Margot berbohong tentang les piano dan bolos sekolah. Hey, Mr. Kim. This is Isaac. Keesokan paginya, Ishak menelpon David dan memberitahu bahwa Margot tidak pernah datang. Lalu David memutuskan menelpon polisi dan melaporkan kehilangan putrinya. Setelah itu, tiba-tiba ada yang menelpon David, yaitu Rosemary Fick, seorang detektif sersan yang ditugaskan untuk kasus putrinya David. Lalu Rosemary Fick menjelaskan kronologis hilangnya Margot ke David. David yang penasaran siapa Rosemary Fick ini. Ia langsung mencari tahu
dan ternyata dia pernah mendapatkan penghargaan detektif terbaik selama ia bekerja. Detektif Vic meminta David untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang Margot. Keesokan paginya, David membuka laptop Margot dan berusaha untuk login ke Facebook-nya, dan berhasil. Ia langsung menghubungi teman-temannya di Facebook. Satu persatu, David bertanya kepada teman-teman Margot kapan terakhir mereka bertemu, dan semua pernyataannya itu ia rangkum dan dikirimkan ke Detektif Vic. Dari semua itu, David mengetahui anaknya pendiam di sekolah dan tidak begitu banyak memiliki teman akrab. Semenjak ibunya meninggal, Margot menjadi anak yang pendiam. Dan di sini David menemukan harapan ada satu temannya yang tahu keberadaan Margot terakhir kali, yaitu Abigail, teman satu kelompok Margot. Dia bilang terakhir bertemu Margot saat selesai belajar kelompok jam 9 malam. Why did you invite her to study group? We're in her class though. Did she mention anything unusual? Kemudian Abigail menyarankan David untuk membuka aplikasi Tumblr karena Margot sering memakai aplikasi itu. Bagi yang nggak tahu, aplikasi Tumblr ini adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna mengirimkan konten multimedia atau lainnya dalam bentuk blog pendek. Dan isinya hanyalah terlihat beberapa foto alam di situ dan caption Margot yang hanya satu kata saja. Di malam hari, Detektif Vic menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Margot pergi keluar kota. David pun mulai berpikir kemana Margot pergi. Dia akhirnya menemukan satu petunjuk tentang uang yang ia berikan untuk les piano Margot. Ternyata uang itu ia tabung ke rekeningnya. Yang anehnya di sini, 6 hari yang lalu, Margot mentransfer uang ke akun Venom yang sekarang tidak aktif sebesar $2.500, yang membuat David semakin bingung. David pun mencari petunjuk baru di akun Instagram Margot, dan ada satu orang yang selalu komen di fotonya, yaitu Derek. Lalu David membuka akun Derek dan melihat foto-foto Derek, dan membuatnya khawatir mungkin dia orang yang jahat. Dan dia berhasil mendapatkan kontak si Derek ini, dan yakin bahwa dialah pelakunya, tetapi Derek tidak mengakuinya. Di saat Margot hilang, dia sedang nonton konser Justin Bieber. David yang merasa sudah putus asa, tiba-tiba ditelepon Detektif Vic. Ia menemukan bahwa Margot membuat KTP palsu untuk dirinya sendiri. Dan berkata kepada David, kemungkinan Margot menarik seluruh uang itu untuk melarikan diri, dan akun yang tidak aktif ini adalah milik Margot. Vic bilang banyak kasus anak muda seperti ini untuk mengamankan uang mereka dari pemantauan. Dan ia juga bilang kemungkinan besar Margot tidak hilang, ia berusaha kabur. David yang tidak menyerah, ia tetap berusaha mencari petunjuk dan dia buka situs yang sering dikunjungi Margot. Ada situs yang menarik perhatian David, yaitu Ucase. Ucase ini adalah video blogging. David pun mulai mencoba live dengan akunnya Margot. Siapa tahu ada seseorang yang kenal Margot. Ternyata benar ada satu akun yang langsung join ke live, tetapi hanya sebentar dan langsung keluar. Nama akunnya Fish and Chip. David pun mulai melihat semua video Margot, yang isinya semua tentang kesedihan Margot. Dan hampir semua video Margot ada akun yang selalu join bernama Fish and Chip. Pemilik akun ini bernama Hannah, umur 20 tahun, bekerja sebagai waiters. Bukti ini ia kasih kepada Detektif Vic tentang akun Fish and Chip. The UCAS users Margot interacted with have a connection to her confirmed with CCTV that she was on a shift. Lalu Detektif Vic mengatakan bukti ini tidak membantu apapun karena tidak ada hubungannya dengan hilangnya Margot. Dan sudah dikonfirmasi di saat Margot hilang, pemilik akun ini sedang bekerja. Akhirnya David yang putus asa bercerita bahwa ia tidak kenal dekat dengan teman anaknya. You don't always know your kid. Okay. Ketika David ingin mematikan laptop, ia melihat pemandangan danau yang tidak asing baginya. Sebelumnya ia telah melihat sekilas foto danau itu dari pencarian gambar tentang Tumblr. Tempat di mana Margot sering mengunjungi tempat itu. Danau itu bernama Barbossa. Dan ia melanjutkan pencarian di map dan ternyata cocok. Tempat itu berada di mana Margot terakhir kali terlihat. Jam menandakan pukul 4.22 pagi,
Saat itu juga David langsung bergegas menuju tempat itu. Margo tidak kabur. David menemukan gantungan kunci milik Margo dan ia langsung menelpon detektif Vic untuk datang secepatnya. Di pagi hari, polisi mengangkat mobil Margo yang terjatuh ke danau. Lalu menemukan uang $2.500 dan sedikit darah di dashboard penumpang. Akhirnya detektif Vic mengubah kasus ini menjadi penculikan. Berita ini pun tersebar ke media. Tim SAR dan warga yang sukarelawan mencari keberadaan Margo di sekitar danau. Sampai beberapa hari pencarian masih belum mendapatkan titik terang. Dan akhirnya pencarian itu dihentikan sementara karena cuaca yang tidak mendukung. Berita tentang Margo yang hilang menjadi trending di media sosial. Sebelumnya beberapa teman Margo yang tidak peduli kepadanya hanya menaruh simpati tanpa tindakan. Ya, realitanya memang seperti itu, dan mereka hanya memanfaatkan untuk mendapatkan perhatian. Dan David membaca status Derek yang mengandung ejekan terhadap Margo, lalu langsung menghampiri Derek dan membuat kekacauan di sana. Akhirnya David diberhentikan oleh detektif Vic untuk membantunya menyelidiki kasus Margo, karena sebelumnya David mencurigai Derek dan membuat kekacauan di tempat itu. David memutuskan membuat penyelidikan sendiri. Di saat David melihat foto-foto bukti, ia melihat bahwa terdapat sebuah jaket. Yang ia kenali gambar Vince jaket itu adalah sama seperti baju yang dimiliki Vidor, saudaranya sendiri. David mencari bukti lain dan melihat beberapa percakapan Peter dan Margo. Ternyata mereka sering melakukan sesuatu hal di malam hari dan merahasiakannya dari David. Dengan curiga, akhirnya David datang menemui Peter dan memasang beberapa kamera untuk bukti. Dengan emosi, David menanyakan kepada Peter apa yang ia lakukan terhadap putrinya. Tidak seperti diperkirakan David, Peter hanya mengajak Margo untuk memakai ganja. Dan kalian ingat kan di awal film ada percakapan David dan Peter, dan terlihat Peter memiliki ganja di dalam toples. Peter menjelaskan bahwa Margo hanya butuh perhatian dari seorang ayah, dan butuh pembicaraan layaknya seorang ayah dan anak. Ditambah setelah ibunya meninggal, ia lebih suka menyendiri. Tidak lama kemudian, detektif Vic menelpon David dan memberitahu bahwa pelaku penculikan sudah ditemukan. Dan kenyataannya, Margo telah tewas. Berita di TV menjelaskan bahwa pelaku ini bernama Randy, seorang narapidana yang bebas 6 tahun lalu, atas kasus kepemilikan narkoba dan pelecehan seksual. Ia membuat video pengakuan dan disebarkan di internet, yang mengaku telah membunuh Margo dan dimasukkan ke dalam koper sebelum dia bunuh diri. Tetapi David tidak percaya begitu saja, bahwa putrinya telah tiada dengan minimnya bukti. Tentang mobil yang dikendarai Margo, darah yang tidak ada, di mana kopernya, dan siapa pria itu. David menanyakan semua itu kepada detektif Vic. Ia tidak mengenali pria itu dan tidak menjawab dengan pasti. David yang putus asa mulai mengikhlaskan putrinya dan David memilih situs bernama Memorial Lawn, situs untuk permakaman Margo. Di saat David mengunggah tentang kenangan Margo, ia melihat wajah seseorang yang tampak familiar, yaitu adalah Hannah, teman live streaming Margo. David mulai mencari tahu siapa Hannah sebenarnya, dan ternyata Hannah adalah seorang model stok foto. Right? Dan semua pernyataan tentang detektif Vic itu terbantahkan. David langsung menghubungi detektif Vic, tetapi tidak ada jawaban. Berniat untuk menghubungi detektif Vic melalui kantor pusat. Di sini David mendapatkan pernyataan baru dari pusat, bahwa detektif Vic mengajukan sendiri, bukan ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. You said she volunteered. Disinilah David mulai menaruh curiga kepada detektif Vic dan mencoba untuk menyelidikinya. Dan David menemukan satu gambar detektif Vic dengan Randy yang sebelumnya mengaku telah membunuh Margo dan beberapa mantan napi, menjadi relawan dalam membangun kembali rumah-rumah. Percaya bahwa Vic terlibat kematian Margo, David menghubungi sheriff kepolisian. David akhirnya pergi ke tempat situs itu
Sepertinya situs ini hanya untuk penghormatan terakhir untuk Margot. Yang kita ketahui jasad Margot tidak pernah ditemukan. David mengetahui Detektif Vick berada di tempat itu karena ini disiarkan secara live. Akhirnya David membawa beberapa polisi dan menangkap Detektif Vick di tempat itu. Nah, di sini kita mengetahui cerita yang sebenarnya. Di malam hari Margot hilang, Detektif Vick mendapatkan telepon dari anaknya, yaitu Robert. Robert menceritakan ke ibunya dia telah mendorong seorang gadis ke jurang. Jadi 6 bulan lalu, Robert ini secara tidak sengaja bertemu Margot di aplikasi streaming. Kenyataan yang diketahui, si Robert ini sudah suka dengan Margot semenjak di sekolah dasar, dan satu SMA bersama Margot. Dan Robert tipe laki-laki yang kurang jantan. Ia berpura-pura menjadi orang lain yaitu dengan akun Fish and Chip untuk menipu Margot. Nah, ternyata akun itu milik Robert Soap. Untuk bisa dekat dengan Margot, membuat cerita-cerita palsu tentang ibunya terkena kanker. Dan Robert membuat Margot percaya bahwa keluarganya membutuhkan uang. Lalu Margot mengirimkan uang kepada Hannah alias Robert melalui Venmo sebesar $2.500. Masih ingat kan guys, akun yang tidak aktif yang ditransfer oleh Margot itu sebenarnya akunnya Robert. Sebenarnya di hari hilangnya Margot ini ingin pergi ke danau buat memakai ganja. Dan Robert mengikuti Margot ke danau untuk bertemu dengannya sekalian mengembalikan uangnya Margot karena ia merasa bersalah karena telah menipu Margot. Dan Robert kemudian masuk ke dalam mobil Margot tanpa peringatan, menyebabkan Margot menyerang Robert karena ia pikir Robert adalah penjahat. Margot lari dan Robert mengejar dia. Masih ingat kan guys, di awal film David ditelepon malam-malam oleh Margot. Di situ Margot mungkin panik dan meminta pertolongan ke ayahnya. Dan disitulah Margot jatuh ke jurang setelah refleks Robert yang mendorongnya. Robert yang panik menelpon ibunya dan ibunya datang. Melihat keadaan jurang yang seperti itu bahwa Margot tidak akan selamat. Demi melindungi anaknya, Detektif Vick mulai membuat rencana seakan-akan Margot ini kabur. Detektif Vick menyuruh Randy membuat pengakuan yang telah membunuh Margot. Detektif Vick jugalah yang telah membunuh Randy untuk menghilangkan bukti lain. Karena David cerdik, satu persatu fakta yang sebenarnya pun terungkap. Dan setelah itu, dari perkataan Detektif Vick bahwa Margot tidak akan selamat selama 5 hari tanpa air. David yang berfirasat Margot masih hidup, dan berkata ia hanya 2 hari tanpa air. Dengan cerdiknya, David berpikir bahwa Margot bisa bertahan karena meminum air hujan. Ngerti nggak guys, dari perkataan David hanya 2 hari tanpa air, sedangkan Margot hilang sudah 5 hari. Ya, karena di hari ketiga saat pencarian diberhentikan itu turun hujan guys. Kembali ke David ke tempat Margot terjatuh. Benar saja, firasat seorang ayah. Margot berhasil ditemukan dan selamat. Dengan happy ending, film pun selesai. Makna yang bisa kita ambil dari film ini yaitu, ya sebagai orang tua tunggal seharusnya bisa lebih dekat dan perhatian dengan anaknya, bisa lebih memahami kemauan anaknya dan bisa mengawasi. Meskipun memang pekerjaan utama, hal yang terbaik itu dengan memulai obrolan dengan anak. Sebagai anak juga harus bisa terbuka kepada orang tua. Apalagi di saat kondisi ditinggal ibu seperti itu, jangan suka menyendiri dan lebih baik terbuka. Cerita jika punya masalah, karena orang yang terdekat dengan kita adalah orang tua. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tinggalkan jejak guys dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaruku ya. Bye!